Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, selamat malam dan berkah dalam. Selamat berjumpa kembali dalam renungan malam singkat Paroki Stella Maris Jepara, hari Senin, tanggal 18 Agustus tahun 2025. Pada renungan kali ini, kita mengambil tema persoalan terbesar bagi manusia. Dan pada renungan kali ini, kita dituntun oleh Injil Matius, bab 19 ayat 16 sampai 22. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kita sebagai manusia sering mengalami berbagai macam persoalan hidup. Entah itu persoalan kesehatan, persoalan sosial, maupun persoalan ekonomi. Dan juga kita sekarang ini berada atau hidup di zaman internet. Kalau kita membuka internet, maka di sana akan kita temui berbagai macam iklan yang menawarkan berbagai produk, barang maupun jasa dengan berbagai kelebihan dan kemudahannya. Tetapi kalau kita tidak bijak dalam menyikapi hal itu, maka tawaran-tawaran yang semestinya itu, kelihatannya itu tampak bisa menyelesaikan masalah, tetapi justru kita akan terjerembab dalam kehidupan yang tidak baik. Demikian juga yang dialami oleh seorang pemuda. Seorang pemuda yang kaya raya, dalam Injil diceritakan, pemuda ini bertemu kepada Tuhan Yesus. Guru, perbuatan baik apakah yang harus kita lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Tuhan Yesus pun menjawab, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, hormatilah orang tuamu dan cintailah sesamamu. Maka engkau akan memperoleh hidup yang kekal. Anak muda ini kebetulan berjumpa kepada guru yang tepat. Namun, seorang pemuda ini kelihatannya tidak puas atau belum puas dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Maka sekali lagi dia berkata, kalau itu semua sudah kulakukan. Lalu Tuhan Yesus kembali menyambung. Kalau kamu mau lebih sempurna, maka jualah harta milikmu, bagikan kepada orang miskin, dan ikutilah aku. Maka engkau akan menjadi sempurna. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Persoalan terbesar bagi manusia adalah persoalan keselamatan, persoalan kehidupan kekal, atau persoalan kehidupan setelah kematian. Kita banyak menerima informasi dari berbagai pihak yang menawarkan akan jalan menuju keselamatan, jalan menuju kehidupan kekal.
Maka kita harus senantiasa berhati bijak dan bernalar. Jika tidak demikian, maka bisa jadi kita akan menerima kehidupan kematian itu sendiri. Tuhan Yesus sebagai guru kita pernah bersabda, barang siapa mengikuti aku, ia akan menerima hidup yang kekal. Seorang pemuda ini juga bertanya kepada Tuhan Yesus. Dan mungkin juga menjadi pertanyaan bagi kita bersama. Bagaimana kehidupan kita setelah kematian nanti? Mari kita renungkan bersama. Jangan sampai kita nanti terjerembab pada jurang kematian atau kematian kekal. Yesus sudah memberikan jawaban kepada anak muda itu. Sebagaimana dikutip dalam hukum Taurat Musa. Tetapi ada yang lebih dari itu, yaitu pemuda tersebut disuruh menjual semua harta miliknya dan mengikuti Yesus. Maka kita tidak usah ragu-ragu. Bila mana kita bergantung kepada Yesus, Tuhan dan Allah kita, maka bisa dipastikan kita tidak usah perlu was-was, ragu-ragu, dan kita pasti akan menerima kehidupan kekal itu karena Tuhan Yesus tidak pernah berbohong kepada kita. Semoga kita sebagai murid-murid Yesus senantiasa menjadikan Yesus sebagai guru, Tuhan, dan Raja atas diri kita. Demikian, terima kasih dan berkah dalam.